urgensi. Sehingga nanti saya akan bicara secara kerangka makro, legal standing-nya, dan kebutuhan existing di lapangan. Sementara nanti Bu Kiki akan menjelaskan terkait tentang tata caranya, baru kita diskusi. Boleh begitu ya, Pak Samsul Ramli? Siap. Ya. Siap, Pak. Baik. Yang pertama saya ingin memulai dari sisi existing-nya gitu ya, terkait tentang online ini gitu ya. Ada 7 item yang ingin saya sampaikan secara cepat saja, mulai dari existing, kemudian dasar pembentukannya atau legal standing-nya, terus ruang lingkupnya, kemudian bagaimana kriteria dan batasan daripada pekerjaan PL untuk repeat order ini. Begitu juga bagaimana kriteria dan penilaian kinerja daripada penyedia, serta tata cara dan lampiran-lampirannya tentunya. Yang pertama saya ingin memulai dari gambaran umumnya saja, gitu ya. Minta di enter, Mbak Kiki. Dari sisi gambaran umum, bisa terlihat di situ. Halo Mbak Kiki. Oke, ini gambaran umumnya Bapak Ibu sekalian, existing terkait tentang regulasi, ya, yang sehingga dilahirkan yang namanya PLRO yang saya singkat ya, penunjukan langsung untuk repeat order di di lingkungan Kementerian PUPR. Kita tahu sama-sama sudah ada Perpres 16 ya, sudah ada yang mengatur terkait tentang bagaimana menggunakan repeat order untuk jasa konsultansi. Tapi de facto yang ada di lapangan itu belum ada penjelasan yang detail gitu ya, tentang bagaimana tata cara pelaksanaan daripada PL untuk RO ini. Sehingga yang ada di lapangan sampai hari ini, Bapak Ibu sekalian, di Kementerian PUPR itu baru 1, itu pun di Kalimantan Timur, yang melaksanakan PLRO ini, gitu ya. Padahal ini sebenarnya peluang gitu buat teman-teman khususnya PPK gitu ya untuk menyampaikan atau melaksanakan penunjukan langsung permintaan berulang ini. Yang saya ingin tekankan, Bapak Ibu sekalian, PL itu tidak sama dengan penunjukan berulang. Jadi PL itu tidak sama dengan RO. Frame-nya harus kita samakan dulu, karena kalau ketika kita bicara penunjukan langsung, itu kriterianya macam-macam gitu. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui mulai dari kondisi kahar dan lain sebagainya. Sehingga dia tidak sama PL dengan RO. Sementara kalau permintaan berulang atau repeat order itu, dia bisa menggunakan metode penunjukan langsung. Itu yang diaturannya gitu ya. Jadi sekali lagi saya ingin membedakan pemahamannya antara PL dengan permintaan berulang gitu. Supaya tidak miss gitu ya. Karena di luar sana masih banyak pemahaman yang agak miss gitu terkait tentang penunjukan langsung dan permintaan berulang tersebut. Nah, data yang ada di lapangan, Bapak Ibu sekalian, khususnya di Kementerian PUPR, itu every years, itu ada hampir, almost ya, 3.000 paket jasa konsultansi konstruksi, gitu ya. Yang secara lingkup pekerjaannya, itu ada yang sifatnya sejenis, kemudian berulang setiap tahunnya. Ya, contohnya misalkan pekerjaan perencanaan, perancangan, dan pekerjaan pengawasan atau supervisi. Gitu ya. Ini setiap tahunnya itu. Bahkan data yang ada di kami itu hampir kurang lebih 3.000 paket gitu ya. Seperti itu. Oke, kemudian Bapak Ibu sekalian, apa urgensinya dengan kondisi existing seperti itu gitu ya. Yang pertama saya ingin sampaikan, ketika kita mau melakukan yang namanya seleksi jasa konsultansi, itu dibutuhkan waktu yang lama. Rata-rata 75 hari kita. Nanti saya dikoreksi Pak Samsul, Pak Khalid gitu ya. Tapi average itu 75 hari ketika kita melakukan seleksi jasa konsultansi ini. Nah, kalau kita mau menggunakan yang namanya repeat order ini, itu bisa paling lama 7 hari bisa kita selesaikan satu paket pekerjaan jasa konsultansi tersebut. Gitu. Artinya apa? Secara urgensi, PL RO ini akan mewujudkan percepatan. Di samping juga ada reward gitu ya, ada penghargaan terhadap
badan usaha yang kinerjanya baik gitu ya. Jadi sekali lagi ini supaya mengendorse gitu ya, supaya adanya percepatan, juga ada reward kepada penyedia jasa yang kinerjanya bagus. Di sisi lain, PLRO ini itu akan mendukung tentunya pelaksanaan pembangunan infrastruktur gitu ya. Dan saya ingin mengingatkan dalam hal ini. Dan ini kemarin kami sudah sampaikan Pak Samsul dan teman-teman semua di Bandung gitu ya, karena kami diminta oleh Direktorat Jenderal Bina Marga untuk menyampaikan hal seperti ini. Artinya apa? Usernya sudah minta ini. Bagaimana caranya untuk melaksanakan yang namanya PL repeat order ini. Nah ini kalau di yang di Vicon ini hadir penyedia jasa ya harus siap-siap gitu, karena teman-teman di Unor Bina Marga sudah meminta kami dan akan segera melaksanakan penunjukan langsung permintaan berulang ini. Dan saya ingatkan, PLRO ini akan terlaksana jika ada political will daripada PPK. Kalau PPK tidak punya political will untuk melaksanakan PL repeat order, ya tidak akan terlaksana. Sehingga kemarin kami menekankan benar kepada teman-teman PPK di Direktorat Bina Marga untuk segera make decision supaya melakukan PLRO ini dalam rangka tadi percepatan sekaligus ribet terhadap kinerja daripada badan usaha. Yang ketiga, terus bagaimana legal standing-nya terkait tentang RO ini, supaya kita tidak lagi bertanya tentang dasar hukumnya. Kita sama-sama ketahui, Bapak Ibu sekalian, ada yang namanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara. Ya, suka atau tidak suka, kita harus karena ini sudah keputusan politik, kita harus melaksanakan aturan tersebut gitu ya. Jadi legal standing-nya ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, ada Undang-Undang 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi itu sendiri. Di sisi lain juga ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sama-sama kita sudah ketahui gitu ya. Kemudian ada produk statut terturunan daripada masing-masing undang-undang itu, baik peraturan pemerintah nomor 7, nomor 14, nomor 05, nomor 22 tahun 2020, dan khusus untuk yang berkaitan dengan repeat order ini ada peraturan presiden nomor 16 tahun 2018, peraturan presiden nomor 12 tahun 2021. Dan kemudian ada produk statut terturunannya, yaitu ada 2. Jadi ada surat edaran Menteri PUPR berangkat dari Perpres 16 tersebut, ya, Perpres 21, di mana surat edaran Menteri PUPR ini terbit nomor 20 terbitnya tahun 2021. Kemudian ditindaklanjuti juga ada surat edaran Kepala LKPP nomor 3 tahun 2022 tentang repeat order. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Saya ingin mengatakan dari sudut pandang legal standing-nya ini sudah clear. Jadi tidak usah dipermasalahkan lagi terkait tentang legal standing-nya tersebut. Kemudian bagaimana pedoman teknis daripada atau panduan operasionalnya daripada repeat order ini, Bapak Ibu sekalian? Tadi saya sampaikan ada surat edaran Menteri PUPR nomor 20 tahun 2021, ini substansi isinya pedoman operasional terkait tentang tertib penyelenggaraan daripada PL untuk RO ini ya, dalam pengadaan jasa konsultansi. Dan kemudian juga sudah terbit SE Kepala LKPP nomor 3 tahun 2022 tentang penjelasan atas pelaksanaan penunjukan langsung permintaan berulang ini, khususnya untuk di jasa konsultansi. Dan satu lagi, di peraturan lembaga nomor 5 juga sudah ada cantolan, Bapak Ibu sekalian, untuk melaksanakan repeat order untuk pekerjaan konstruksi ini, khususnya di IKN gitu ya, di IKN. Nah, ini prosesnya sedang disusun oleh Mbak Kiki dan tim gitu ya, untuk repeat order pekerjaan konstruksi gitu. Jadi nantinya tidak hanya jasa konsultansi saja, tapi juga termasuk pekerjaan konstruksi. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah apa sih isi muatannya?
daripada surat edaran ini, Bapak Ibu sekalian, saya mengingatkan kepada teman-teman saya, barangkali ini ada yang hadir atau mengikuti Vicon ini, juga teman-teman saya yang kebetulan sebagai PPK maupun sebagai satker gitu ya, atau sebagai kepala balai gitu ya di masing-masing unit organisasi di Kementerian PUPR. Surat ini ditujukan kepada semua pejabat tinggi madya, pejabat tinggi pratama, balai besar, satker, dan kemudian tentunya PPK. Dan maksud dan tujuannya tadi sudah saya sampaikan gitu ya, bahwasanya ini sebagai pedoman bagi teman-teman Pokja dalam melaksanakan retreat order gitu ya, dengan tujuan supaya dengan adanya panduan operasional ini maka akan terwujud yang namanya tertib penyelenggaraan daripada penunjukan berulang dengan metode penunjukan langsung, permintaan berulang dengan metode penunjukan langsung tersebut. Nah, ruang lingkupnya, Bapak Ibu sekalian, memang kita batasi di dalam muatan dari surat edaran ini. Kita mengatur di situ bahwasanya RO ini untuk penerapan paket-paket pekerjaan jasa konsul yang di PUPR saja. Artinya apa? Kalau misalkan ada di luar PUPR mau menggunakan daripada aturan ini juga tidak apa-apa sebenarnya, gitu ya. Tapi kita memang membatasi ini untuk di ruang lingkup Kementerian PUPR aturan ini karena terbitnya kan SE. Kalau di luar itu mau menggunakan, saya kira juga tidak ada salahnya dengan membuat aturan tapi mengadop daripada SE ini. Kemudian yang kita atur di dalam adalah kriteria dan batasan pekerjaan mana yang bisa dilakukan penunjukan langsung permintaan berulang. Jadi kita buat aturannya kriteria dan batasan pekerjaan mana saja yang bisa di-RO-kan. Yang kedua, kriteria dan penilaian daripada kinerja daripada badan usaha yang boleh melakukan RO tersebut, dan yang terakhir adalah tata cara. Nah, coba mari kita lihat satu persatu Bapak Ibu sekalian terkait tentang ruang lingkup tersebut. Yang pertama, apa saja kriteria dan batasan pekerjaan yang bisa di PLRO-kan ini? Yang pertama, untuk pekerjaan yang berkaitan, dan atau ruang lingkupnya sama, gitu ya. Kalau ada pekerjaan jasa konsultansi yang berkaitan dan atau ruang lingkupnya sama dengan pekerjaan sebelumnya, maka itu bisa di-RO-kan. Atau desainnya berulang. Jadi ada dua di sini yang kita batasi menyangkut masalah kriteria pekerjaan penunjukan langsung repeat order ini. Pertama, pekerjaan berkaitan dan atau ruang lingkupnya sama. Yang kedua, desainnya berulang. Kemudian coba kita lihat lagi gitu. Bagaimana kriteria pekerjaan yang berkaitan dan atau ruang lingkupnya sama. Jadi yang pertama adalah pekerjaannya sejenis dengan pekerjaan sebelumnya. Jadi yang dimaksud dengan yang berkaitan dan atau ruang lingkupnya sama dengan pekerjaan sebelumnya, pertama pekerjaan tersebut sejenis dengan pekerjaan sebelumnya. Yang kedua, uraian pekerjaan, metode pekerjaan, output atau keluaran yang dihasilkan tidak melebihi paket pekerjaan sebelumnya, gitu ya. Dan yang terakhir, jumlah, jenis keahlian, kemudian waktu penugasan daripada tenaga ahli tidak melebihi pekerjaan sebelumnya. Nah, nanti kalau kita compare gitu ya di dalam perka LKPP ini ada hal yang agak berbeda, tapi menurut saya tidak terlalu prinsip gitu ya. Artinya tinggal tergantung kalau memang si PPK-nya menyusun membuat dokumen pemilihannya itu seperti mengikuti Permen PUPR nomor 20 juga tidak ada salah menurut saya dari perspektif hukumnya, walaupun agak sedikit berbeda karena di LKPP terkait tentang waktu penugasan tenaga ahli ini diperluas gitu, tidak ada batasnya. Bisa lebih dari 50%. Oke, kemudian yang desain berulang gitu ya. Terkait dengan kriteria dan desain berulang ini memiliki ketentuan, dia untuk yang pekerjaan sederhana, kemudian punya standar, dan yang terakhir ini desainnya hanya dilakukan untuk bagian fondasi atau dasar bangunan saja. Nah, yang dimaksud dengan pekerjaan sederhana itu, kalau kita melihat di dalam Permen PUPR nomor 21 terkait tentang resiko, itu ada yang resiko
kecil, resiko sedang, kemudian resiko besar. Itu bisa di-cover pemahaman dari pekerjaan konstruksi yang sederhana, di mana biayanya kecil, kemudian resikonya kecil, kemudian menggunakan teknologi yang sederhana. Oke, itu suatu faktor. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait tentang batasan pekerjaan. Kalau tadi kriterianya, sekarang batasan pekerjaan yang bisa di RO-nya, di RO-kan ini. Ini banyak sekali diskusi pada saat itu, bahkan setelah RO-nya terbit saja juga masih banyak yang kita diskusikan. Tapi ini kita jalan dulu. Bahwasanya terkait tentang batasan pekerjaan daripada RO itu hanya boleh ya dilakukan oleh BP2JK yang sama. Gitu ya. Artinya misalkan ada BP2JK di Provinsi X sudah melaksanakan pekerjaan X, kemudian sudah dinilai oleh PPK kinerja badan usahanya baik dan sangat baik, maka ketika misalkan ada di tahun anggaran yang sama atau tahun anggaran berikutnya dia punya pekerjaan paket yang sejenis, maka itu bisa di-RO-kan. Jadi sekalian Bu, dilakukan oleh BP2JK yang sama, paling banyak 2 kali dalam tahun anggaran yang sama, dan atau tahun berikutnya, paling lama 3 tahun. Jadi ketika kita menseleksikan paket X, kemudian sudah dinilai baik, terus kemudian akan ada meng-RO-kan paket A, yang kebetulan sejenis atau desainnya berulang, maka itu baru dihitung sekali. Ya, misalkan di tahun anggaran itu yang sama, maka baru dihitung sekali. Dia masih punya peluang untuk melaksanakan RO untuk yang kedua kalinya tadi. Kemudian segmentasi pemaketan juga harus sama ini, gitu ya, dengan pekerjaan sebelumnya. Artinya ketika kita melihatnya dari sisi kualifikasi, ya. Kalau dia masuk dalam kualifikasi kecil, maka yang di-RO-kan juga kualifikasinya kecil. Kalau menengah juga yang menengah, besar juga dengan yang besar. Kita sama-sama tahu, kalau di konsultan yang kecil sampai dengan 1 miliar, di atas 1 miliar sampai dengan 2,5 miliar, menengah di atas 2,5 miliar adalah yang besar. Nah, kemudian bagaimana dengan penilaian kinerja, gitu ya, Bapak Ibu sekalian? Ini terkait tentang penilaian kriteria dan penilaian kinerja dari penyedia jasa, gitu ya. Yang pertama saya ingin sampaikan, kriteria penyedia jasa yang dapat dilakukan penunjukan langsung permintaan berulang, 1, dia punya kinerja baik atau sangat baik. Nanti ada matriksnya, gitu ya, bagaimana melakukan penilaian terhadap kinerja tersebut. Tapi yang saya ingin ingatkan, dia harus memiliki kinerja baik atau sangat baik berdasarkan penilaian PPK pada pekerjaan sebelumnya. Nah, tadi saya sampaikan, harus ada political will dari PPK untuk melaksanakan RO ini. Dan kita sudah tekankan kemarin di Bandung kepada Direktorat Jenderal Bina Marga yang kebetulan akan menginisiasi untuk melaksanakan repeat order ini. Yang kedua, kriteria penyedia jasa yang bisa di-repeat orderkan itu memiliki kualifikasi usaha yang sama tadi, kecil-kecil, menengah-menengah, besar-besar. Yang ketiga, kepada penyedia jasa konsultansi konstruksi yang sama. Artinya ketika misalkan kinerja dari badan usaha X itu yang dinilai baik, maka X itulah yang ditunjuk nanti untuk repeat order yang pertama tadi itu, berdasarkan hasil penilaian. Nah, kemudian ketika misalkan ini kan kita merefer pada yang tertuang dalam sikap. Dalam hal penyedia jasa konsultasi sebagaimana ini melakukan kerjasama operasi. Jadi kan kadang-kadang ada yang KSO ini, jasa konsultan. KSO ya. Ya, ada yang KSO, maka dapat ditunjuk ulang juga sepanjang melakukan KSO dengan penyedia yang sama, gitu ya. Karena yang kita nilai kan yang sama KSO-nya. Jadi ketika misalkan seleksi pertama saya ber-KSO dengan Pak Samsul Ramli, maka terus kemudian dinilai kinerjanya baik oleh PPK, maka untuk RO ke depan yang ditunjuk juga saya dengan Pak Ramli karena ber-KSO, bukan saya dengan Pak Khalid, karena Pak Khalid belum pernah dinilai gitu ya.
Oke, ini dalam rangka reward gitu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana penilaian kinerja? Ini bobot-bobotnya yang saya ingin sampaikan, nanti detailnya oleh Mbak Kiki. Ada 3 aspek, ya, maaf, ada 3 sudut pandang yang akan dilakukan terhadap penilaian kinerja ini. Yang pertama aspek, yang kedua indikator, yang ketiga bobot. Coba kita lihat dari sisi aspek. Aspeknya ada 4, kualitas, kuantitas, biaya, waktu, dan layan. Nah, kita coba mulai dari kualitas dan kuantitas. Di sini dilihat indikatornya. Apa yang dilihat daripada indikatornya adalah output atau keluarannya. Nah, kalau output keluarannya itu sesuai, maka bobot yang paling tinggi 30%. Kemudian yang biaya. Bagaimana si BU tersebut bisa mengendalikan gitu ya, kemampuan pengendalian biaya. Dan kalau itu bagus pengendalian biayanya, maka bobotnya paling banyak 20. Dari sisi waktu, menyangkut masalah ketepatan. Bobotnya 30% dan yang terakhir dari layanan. Ini kan kadang-kadang di dalam komunikasi dan tingkat respon daripada badan usaha ketika melaksanakan pekerjaan tersebut kan ada yang baik, ada yang cukup, ada yang juga tidak responsif gitu ya. Nah ini kita juga bobot gitu ya, itu terkait gitu. Nah coba kita lihat satu persatu Bapak Ibu sekalian dari 4 aspek tersebut. Yang pertama aspek kualitas dan kuantitas ini ya. Aspek kualitas dan kuantitas ada 4 ya, kriterianya ada buruk, cukup, baik, dan sangat baik gitu ya. Begitu juga dari aspek biaya, nanti barangkali Mbak Kiki bisa menjelaskan secara lebih detail gitu ya. Nah, dia masuk di dalam kategori kalau misalkan buruk, misalkan paket tersebut terjadi pemutusan kontrak. Walaupun toh sebenarnya pemutusan kontrak itu bukan barang yang aib gitu ya. Karena justru barangkali dengan adanya pemutusan kontrak itu kita akan bisa menyelesaikan pekerjaan dan bisa menyelamatkan uang negara. Tapi dalam konteks penilaian RO ini buruk. Ya, tapi bukan dalam konteks penilaian kinerja untuk dilakukan repeat order itu tidak aib menurut saya seperti itu. Kemudian kategori cukup gitu ya. Kategori cukup ini kalau lebih dari 50% hasil pekerjaannya itu memerlukan perbaikan ya. Perbaikan agar sesuai dengan apa yang tertuang di dalam kontrak. Ini masih masuk dalam kategori cukup. Tapi kalau lebih kecil dari 50 ya, itu masuk dalam kategori baik. Dan kategori yang sangat baik adalah 100%. Saya pernah dikomplain ini terkait tentang pembobotan ini. Kenapa kok yang lebih besar dari 50% masih dianggap cukup gitu loh. Ini kita kan dalam rangka menginvite supaya teman-teman itu bisa mengaplikasikan aturan ini. Jadi secara bertahap yang harus kita lakukan. Tidak langsung dipangkas habis gitu. Jadi ada afirmatif dulu supaya mau melaksanakan daripada repeat order. Begitu juga biaya dan lain sebagainya, nanti Mbak Kiki yang akan menyampaikan. Kemudian dari sisi waktu dan sisi layanan juga menjadi pembobotan yang penting. Dan yang terakhir ini rumusannya, Bapak Ibu sekalian. Rumusannya juga kita sudah tampilkan terkait tentang penilaian kinerja ini. Apa yang harus digunakan gitu, dan contoh perhitungan penilaian kinerja penyedia ini, penyedia sebagai contoh ini juga karena juga kita berikan contoh karena kadang-kadang ada satu badan usaha misalkan mengikuti 2 paket yang A-nya baik, yang paket B-nya buruk. Terus bagaimana kita gunakan ini? Yang mana kan gitu kan? Ini pertanyaan yang cukup menyentil gitu ya. Sejauh dia pernah melakukan yang baik, barangkali manfaatnya itu yang kita angkat. Sehingga ada rumusannya seperti ini. Terus kemudian bagaimana tata caranya? Nah ini saya minta Ibu Kiki, mohon izin Pak siapa namanya? Siap. Pak Ya, Samsul Ramli, biar ada suara yang ibu-ibu. Dan karena Bu Kiki memang yang lebih teknis, dia memahami hal ini gitu ya. Jadi saya sudah berbagi dengan Bu Kiki. Silakan Bu Kiki untuk melanjutkan, nanti kita diskusi lebih lanjut. Terima kasih Pak Samsul. Ya, terima kasih Pak Dr. PM. Tadi seperti disampaikan untuk tata laksana akan disampaikan oleh
Bu Kiki ya, saya sering panggil Mbak Kiki karena memang Bu Kiki lah yang juga apa ya, info di dalam bagaimana menyusun tata laksana di sini. Ada beberapa hal menarik tadi yang disampaikan, tapi saya catat dulu ya Pak, teman-teman semua. Kita lanjutkan saja dulu kepada Mbak Kiki untuk menjelaskan bagaimana tata cara penyelenggaraan penunjukan langsung dengan metode repeat order ini di dalam di Kementerian PU khususnya. Baik, silakan Mbak Kiki untuk menyampaikan materi. Siap. Baik. Terima kasih Pak Samsul kesempatannya. Mohon izin Pak Putut melanjutkan dari pemaparan Bapak. Pertama saya mau ngecek lagi Pak Samsul, suara saya terdengar jelas Pak? Jelas, jelas banget. Walaupun masih hujan di sana ya. Ya, Gris. Siap. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Ya, tadi seperti disampaikan Pak Putut bahwa saya diminta untuk menjelaskan bagaimana tata cara penyelenggaraan penunjukan langsung repeat order gitu. Yang mana mungkin untuk seterusnya ini kita lebih spesifik ke Kementerian PUPR Bapak Ibu. Karena memang kita mengatur pedoman atau tata laksana yang memang lebih detail untuk berlakuan di Kementerian PUPR. Tapi untuk Bapak Ibu yang di luar Kementerian PUPR itu seperti disampaikan Pak Putut, sudah ada yang namanya Surat Edaran Kepala LKPP nomor 3 tahun 2022 yang juga mengatur bagaimana pelaksanaan repeat order ini untuk yang non Kementerian PUPR gitu. Justru di situ tidak hanya sebatas jasa konsultansi konstruksi, tapi juga jasa konsultansi yang non konstruksi gitu. Karena kalau kita tadi seperti dijelaskan Bapak, bahwa surat edaran nomor 20 tahun 2021 itu memang hanya fokusnya kepada jasa konsultasi konstruksi yang merupakan paket terbanyak yang ada di Kementerian PUPR. Jadi Bapak Ibu bisa juga mengecek dari surat edaran LKPP nomor 3 tahun 2022 tadi, karena itu bisa berlaku untuk penyelenggaraan penunjukan langsung baik di APBN, di luar Kementerian PUPR ataupun dengan sumber dana APBD. Karena itu kita sama-sama mengatur acuannya adalah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya. Gitu. Memang ada beberapa poin perubahan, tapi pada prinsipnya sama Bapak Ibu. Termasuk tadi seperti disinggung oleh Pak Putut bahwa kalau di SE-nya LKPP itu menyebutkan batasan penugasan tenaga ahli itu boleh lebih sampai maksimal 50% waktu penugasannya. Sedangkan kita kan di Kementerian PUPR tadi disebutkan bahwa kriteria pekerjaan itu tidak boleh lebih dari waktu penugasan yang di awal atau pekerjaan sebelumnya. Itu salah satu yang kita temukan ada dengan SE03 dengan SE20 ini. Lalu juga kalau di surat edaran nomor 3 tahun 2022 yang dikeluarkan LKPP itu menyebutkan bahwa adanya ketetapan tim leadernya itu harus sama dari pekerjaan yang sebelumnya. Sedangkan kita tidak mengatur sampai harus mengharuskan tim leadernya itu harus sama, harus orang yang sama dengan pekerjaan sebelumnya. Karena kan yang namanya tenaga ahli di suatu badan usaha itu kan bisa saja pergantian itu sangat dinamis gitu kan. Tidak semua tenaga ahli di sana itu berstatus sebagai tenaga ahli tetap. Itu sekilas atau gambaran sedikit perbedaan yang ada antara SE20 dengan SE-nya LKPP nomor 3 2022 gitu. Kalau dari segi waktu pun itu kan kita ada perbedaan waktu penerbitan ya Bapak Ibu. Kita memang SE20 tahun 2021 ini lebih dulu keluar di Oktober 2021 karena memang waktu itu adanya kebutuhan dari Kementerian PUPR untuk menyelenggarakan percepatan pelaksanaan pemilihan jasa konsultasi konstruksi gitu. Tapi pada prinsipnya itu kurang lebih sama. Nah, baik di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait bagaimana anggaran dari penunjukan langsung permintaan berulang atau kita sebut dengan repeat order atau singkatnya RO, di mana itu pada umumnya itu sama prosesnya dengan proses pemilihan lainnya, di mana mulai dari tahapan persiapan pengadaan, lalu persiapan pemilihan, dan tentunya pelaksanaan dari penunjukan langsung itu sendiri. Nah, untuk tahapan persiapan pengadaan, yang mana ini merupakan tugas dan kewenangan dari PPK, itu mereka harus menyiapkan beberapa dokumen yang dipastikan sudah ada dulu, dipastikan sudah memenuhi kriteria, sehingga barulah PPK bisa
dengan siap itu menyampaikan kepada BP2JK kalau kita di Kementerian PUPR. Tapi kalau misalnya di luar Kementerian PUPR berarti kan itu disampaikan kepada UKPPJ-nya. Nah, itu yang pertama. PPK melaksanakan persiapan pengadaan untuk paket yang akan dilaksanakan melalui metode penunjukan langsung permintaan berulang. Nah, ya biasa ini PPK akan menyiapkan dokumen-dokumen ini, antara lain itu ada berupa surat permohonan penunjukan langsung permintaan berulang. Nah, tentunya ini berupa surat dari PPK yang ditujukan kepada UKPPJ untuk bisa mohon dilakukan pemilihan penyedia jasanya melalui repeat order. Lalu juga PPK juga harus menyiapkan surat keputusannya memang sebagai PPK, lalu juga disertai dengan dokumen anggaran belanja RKAKL kalau kita di kementerian yang telah ditetapkan. Jadi anggarannya itu sudah pasti sudah ada dan tersedia. Lalu juga ID paket RUP dipastikan itu juga sudah masuk sirup. Lalu juga kita harus menyiapkan sebagai PPK rencana waktu pengguna jasa konsultasi konstruksi gitu. Nah, kalau melalui penunjukan langsung memang waktu pelaksanaan pemilihannya itu tidak diatur ya di peraturan di Perpres ataupun di Perlem. Pelaksanaan PL itu kan disesuaikan sesuai kebutuhan gitu, tidak ada minimal waktu yang ditetapkan. Tapi tetap sudah harus direncanakan oleh PPK kira-kira berapa waktu yang dialokasikan untuk pelaksanaan pemilihannya sendiri dan berapa waktu untuk pelaksanaan pekerjaannya sendiri gitu. Jadi sudah ada rencana waktu untuk pelaksanaan pengadaan paket tersebut. Lalu juga PPK harus menyiapkan kerangka acuan kerja karena di konsultasi, jadi memang kerangka acuan kerja ini akan menjadi pegangan baik dari PPK, terus Pokja juga mengevaluasi maupun penyedia jasa nantinya akan menyampaikan penawaran harga. Lalu juga harga perkiraan sendiri. Nah, memang ini sesuatu yang paling banyak ditanyakan di repeat order terkait HPS ini, Bapak Ibu. Nah, HPS ini kita acuannya kemana kalau repeat order? Karena kan ini namanya pekerja itu pasti tidak ada yang benar-benar sama persis gitu. Misalnya dulu 2,5 miliar gitu kan pekerjaan perencanaan saluran A gitu kan. Terus di lagi juga persis 2,5 miliar gitu kan. Nah, sebenarnya itu tergantung dari lingkup pekerjaannya sendiri, tapi kurang lebih itu PPK pastilah harus menghitung ulang berapa nilai HPS-nya. Mana lagi sekarang itu sudah keluar keputusan Menteri PUPR nomor 524 terkait besaran nilai remunerasi minimal, Bapak Ibu. Nah, kalau dulu kan kita sudah mengeluarkan PUPR yaitu Kepmen 897 yang memuat standar remunerasi minimal di tahun 2017. Nah, kita baru melakukan pembaruan menyesuaikan dengan kondisi sekarang, menyesuaikan inflasi, kebutuhan, dan lain-lainnya, sehingga sudah keluar Kepmen PUPR terbaru, yaitu Kepmen PUPR nomor 524 tahun 2022, yang terbit di bulan Mei kemarin. Nah, itu berarti akan ada penyesuaian terkait perhitungan harga perkiraan sendiri. Lalu juga ada kewajiban PPK untuk menyiapkan rancangan kontrak. Nah, rancangan kontraknya juga disiapkan yang nanti akan menjadi dari bagian dokumen pemilihan. Lalu juga yang terakhir inilah yang menjadi poin penting dari proses penunjukan langsung permintaan berulang. Karena kalau tidak ada penilaian kinerja ini, maka untuk selanjutnya PPK tidak bisa melaksanakan atau mengajukan RO kepada UKPPJ. Karena syaratnya itu PPK harus melakukan penilaian kinerja, baik itu PPK akan mengisi penilaian kinerja si penyedia tersebut, baik melalui sikap, atau kalau sikap masih belum memungkinkan untuk melakukan pengisian kinerja ini, maka kalau di PUPR sendiri, Bapak Ibu itu kita menyebutnya adalah dokumen penetapan dan risalah penilaian kinerja penyedia. Gitu. Jadi kita menyiapkan suatu form tersendiri mana itu kriteria dan aspek-aspeknya itu sama dengan kriteria yang ada di Perlem 4 tahun 2021 gitu. Jadi aspeknya itu sama dengan di sikap, cuma pengisiannya saja yang berbeda yaitu secara manual. Nah, tapi kalau untuk Bapak Ibu dari luar Kementerian PUPR itu dokumen pengisian secara manual itu aspek-aspek atau kriteria memang agak berbeda sedikit dengan yang ada di Perlem 4 tahun 2021. Itu mungkin Bapak Ibu bisa cek. Jadi, selain dari 4 aspek
aspek yang tadi dijelaskan oleh Pak Putut, yaitu waktu, biaya, layanan, terus juga kualitas dan kuantitas. Mereka ada penilaian terkait bagaimana kinerja tenaga ahlinya gitu. Mungkin Bapak Ibu bisa cek. Tapi berhubung kita yang memang mengeluarkan surat edaran nomor 20 ini sebelum terbitnya surat edaran nomor 3 tadi, kita tetap mengacu kepada peraturan lembaga yang sudah keluar lebih dulu, yaitu peraturan LKPP nomor 4 tahun 2021. Nah, lalu lanjut, setelah BPK menyiapkan dokumen persiapan pengadaannya, maka selanjutnya itu akan menyerahkan dokumen tersebut kepada UKPBJ atau kita BP2JK sebagai UPT-PBJ di Kementerian PUPR. Di mana dokumen tersebut itu akan dicek oleh Kepala BP2JK terkait kelengkapannya melalui dokumen SIMAK. Jadi kita sudah menyiapkan daftar SIMAK untuk melakukan checklist terkait kelengkapan dokumen-dokumen tadi yang diminta ataupun disiapkan pada tahap persiapan pengadaan. Nah, apabila semuanya sudah lengkap, maka selanjutnya Pokja akan dibentuk oleh Kepala BP2JK, SK-nya dikeluarkan, dan selanjutnya proses dilanjutkan oleh Pokja pemilihan. Lalu Pokja melakukan persiapan pemilihan, penunjukan langsung permintaan berulang, antara lain seperti yang melakukan review dokumen, terus pengecekan spesifikasi, dan lain sebagainya. Ini secara garis besar ya Bapak Ibu, tahapan persiapan pemilihan. Lalu juga Pokja akan menyusun tahapan penunjukan langsung permintaan berulang, yang mana prosesnya memang sederhana, tapi tetap namanya juga langsung tentunya melalui proses prakualifikasi. Lalu juga Pokja akan selanjutnya menyusun jadwal dari proses pemilihannya yang nantinya akan disesuaikan sesuai kebutuhan. Jadi karena dari aturan pun tidak diatur berapa minimal waktu atau maksimal waktu, maka ini semuanya diserahkan ke Pokja. Itu yang harapannya memang repeat order itu kan hanya untuk dalam rangka percepatan ya Bapak Ibu ya. Nah, apabila Pokja memang memungkinkan melaksanakan ini secara kompresif, setidak-tidaknya mungkin proses ini bisa terlaksana kurang lebih antara 5 atau 7 hari kalau menurut identifikasi kita. Lalu pada tahap persiapan pemilihan ini, Pokja juga melaksanakan penyusunan dokumen, yaitu penyusunan dokumen pemilihan penunjukan langsung permintaan ulang. Nah, kita kalau di Kementerian PUPR memang menyiapkan ada 3 MDP untuk sebagai pedoman Pokja. Nah, tapi kalau menurut SE LKPP, Kepala LKPP nomor 3, itu menyebutkan bahwa proses penunjukan langsung atau dokumen itu nanti akan mengacu ke dokumen biasa yang sudah tersedia di lembaran 15. Kita lihat di sini LKPP itu mereka tidak melampirkan atau menyediakan dokumen sendiri, tapi langsung mengacu kepada dokumen PL yang ada di lampiran 12. Hal ini Bapak Ibu adalah tahapan persiapan pemilihan yang dilakukan oleh BP2JK. Tadinya ini adalah daftar SIMAK yang kita siapkan dan rangka untuk tertib penyelenggaraan penunjukan langsung permintaan berulang, maka kita sediakan kepada BP2JK kita, jadi sehingga mereka bisa langsung menggunakan dokumen-dokumen tersebut dalam pelaksanaannya. Nah, tapi di sini kita juga tegaskan bahwa pengajuan penunjukan langsung untuk secara repeat order ini belum tentu sepenuhnya bisa diterima oleh BP2JK gitu, karena nantinya BP2JK akan melakukan pengecekan apakah memang sudah memenuhi syarat-syarat dari baik itu dari kriteria pekerjaannya ataupun kriteria penyedia jasanya seperti tadi dijelaskan oleh Pak. Begitu juga dengan kelengkapan dokumennya nanti akan di cross check oleh BP2JK, dan kalau memang sudah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, barulah nanti bisa dinyatakan paket tersebut bisa dilaksanakan melalui penunjukan langsung permintaan berulang atau tidak. Gitu. Jadi di sini ada pernyataan bahwa nanti paketnya akan bisa dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Nah, kalau tidak dilanjutkan, tentunya berkas tersebut akan dikembalikan kepada PPK, yang tentunya bisa dipertimbangkan paket tersebut jadinya dilakukan proses pemilihannya melalui seleksi ataupun metode lainnya. Nah, sedangkan apabila itu dinyatakan oke atau bisa dilanjutkan, maka BP2JK atau Kepala BP2JK akan meneruskan dokumen tersebut kepada Pokja pemilihan. Nah, apa saja yang dilakukan oleh Pokja pemilihan pada tahap persiapan pemilihan ini? Nah, yang pertama sama dengan proses pemilihan lainnya,
tentunya Pokja harus melakukan review atas dokumen persiapan pengadaan tadi yang telah disampaikan oleh PPK untuk mengecek kesesuaian atau kekonsistenan antara dokumen satu dan dokumen lainnya, seperti antara spek KK dengan PS dan lain sebagainya. Lalu juga Pokja akan menetapkan metode pemilihannya. Kalau metode pemilihan untuk PLJK ini kita pastinya adalah prakualifikasi, tapi dengan satu sampul Bapak Ibu. Nah, kalau untuk seleksi biasa kan kita mengetahui kalau biasanya umum itu menggunakan metode kualitas dan biaya itu 2 sampul ya. Nah, tapi kalau untuk metode penunjukan langsung ini kita cukup 1 sampul. Nah, di mana itu sekaligus disampaikan dokumen administrasi, teknis, dan harganya gitu. Dan dokumennya nanti dipilih tadi apakah itu menggunakan kontrak waktu penugasan atau kontrak lamsam, itu juga sudah tersedia di lampiran surat edaran ini. Lalu juga terkait penetapan persyaratan, nah ini juga merupakan yang harus didiskusikan antara Pokja dengan PPK. Nah, tapi setidaknya kan ini merupakan suatu syarat yang tidak berbeda dengan yang sebelumnya yang dilakukan melalui seleksi. Karena penyedia jasa yang diusulkan untuk di repeat order ini tentulah penyedia jasa yang sama yang sebelumnya sudah pernah menyatakan memenuhi syarat pada proses seleksi. Tapi Bapak Ibu ada perbedaan pada proses evaluasinya nantinya, karena Pokja tidak lagi melakukan evaluasi terhadap unsur pengalaman ataupun unsur metodologi, atau kita sebut sekarang proposal ya, proposal teknis gitu. Jadi satu-satunya yang nanti akan dinilai oleh Pokja hanyalah terkait kualifikasi tenaga ahli kalau untuk repeat order, karena yaitu untuk pengalaman sudah pasti itu memenuhi syarat pada seleksi sebelumnya gitu, karena kan ini pekerjaannya pasti sejenis, sudah pernah dievaluasi terkait pengalamannya yang sejenis seperti teknis, atau di mana kita harus mengevaluasi metodologi pelaksanaan pekerjaan, terus juga inovasi dan lain sebagainya, itu kan juga kurang lebih kerjaan yang akan di RO-kan ini sudah pernah dievaluasi sebelumnya gitu. Jadi kita tidak perlu menilai hal tersebut. Lalu yang keempat, penyusunan dan penetapan jadwal yang diserahkan kepada Pokja. Kalau memang memungkinkan lebih baik, maka itu pasti akan menguntungkan kita bersama gitu kan, baik dari pengguna jasa ataupun penyedia jasa. Lalu terakhir ini penyusunan dokumen pilihan, nah tentunya tadi penetapan persyaratan itu akan dituangkan pada dokumen pemilihan yang disusun oleh Pokja pemilihan. Baik Bapak Ibu, nah ini selanjutnya Pokja akan menyusun tahapan penunjukan langsung permintaan berulang, di mana tahapannya adalah sebagai berikut. Ini sesuai dengan proses yang ada di peraturan lembaga, yang mana pertama tahapannya adalah undangan prakualifikasi, yang namanya PR melalui PEKI. Lalu yang kedua, tahapan penyampaian dan evaluasi dokumen kualifikasinya. Yang ketiga, pembuktian kualifikasi. Yang keempat, penetapan hasil kualifikasi dan penyampaian undangan penunjukan langsung permintaan berulang apabila lulus kualifikasi. Lalu yang kelima, pemberian penjelasan. Yang keenam, penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran. Lalu yang ketujuh, evaluasi dokumen penawarannya. Dan yang ke-8, Clarknet. Nah, ini nomor 8 ini yang paling penting, karena yang namanya penunjukan langsung pasti itu tidak akan pernah terlewatkan yang namanya proses klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya Bapak Ibu. Dan yang terakhir itu adalah proses penetapan dan pengumuman. Nah, di sini kita sebutkan juga bahwa saat ini sudah ada sikap LKPP, yaitu Sistem Informasi Kinerja Penyedia Jasa, di mana mungkin ada beberapa penyedia jasa itu memang sudah terkualifikasi di sikap. Nah, kalau memang sudah terkualifikasi di sikap, penyedia jasa yang diusulkan untuk di RO-kan tadi, maka itu tahapan di angka 1, tahapan di angka 2, dan angka 3 itu tidak diperlukan lagi gitu. Jadi langsung nanti Pokja akan menetapkan yang namanya hasil kualifikasi dengan si penyedia tersebut yang sudah memenuhi syarat kualifikasi gitu. Jadi ada beberapa tahapan lagi nih yang bisa disingkat gitu karena sudah adanya sikap.
Nah, ini Bapak Ibu dokumen yang tadi saya sebutkan yang menjadi lampiran dari Surat Edaran Nomor 20 tahun 2021 ini. Jadi ada 3 MDP, yang mana ini juga penyesuaian dari MDP-nya Perlam 12 tahun 2021, dan kita bagi menjadi dokumen kualifikasi, ya, dokumen kualifikasi dan juga dokumen untuk pemilihannya. Bukan dokumen seleksi, tapi dokumen pemilihan permintaan berulang yang dibagi sesuai jenis kontrak dari pekerjaan yang akan di-RO-kan gitu. Jadi kalau konsultan, ya biasa kan kalau paket-paket perancangan, kajian ataupun yang apa studi Pengawasan. kelayakan dan sebagainya itu kan biasanya apa lamsam ya Pak Sam ya. Nah, Iya, sedang kalau pengawasan, nah itu biasanya waktu penugasan gitu. Jadi satu waktu. tergantung nih paket pekerjaan Bapak Ibu. Ya, jadi ini dokumennya. Nah, seharusnya Pak Uja sudah gampang ya tinggal mengambil dokumen tersebut dan menyesuaikannya dengan kebutuhan. Lalu lanjut yang ketiga adalah tahapan pelaksanaan pemilihannya sendiri. Nah, ini sudah masuk ke prosesnya ya, proses apa pelaksanaan penunjukan langsungnya. Tadi sama, di mana nanti Pak Uja akan mengundang, menyampaikan undangan. Nah, di sini memang kita mengharapkan sudah menggunakan SPSE ya Bapak Ibu. Kalau dulu kan kita mengetahui penunjukan langsung itu bisa dilaksanakan secara manual. Tapi ini sepertinya sudah dihimbau secara keseluruhan bahwa penunjukan langsung pun itu dilakukan melalui SPSE ya Pak Sam ya. Jadi semuanya itu Ya, sudah baik sistem gitu. Jadi semuanya bersistem diundang, lalu juga si pelaku usaha juga menyampaikan dokumennya melalui sistem, dokumen kualifikasinya, dan tentunya itu syarat-syarat kualifikasinya sama dengan pekerjaan yang sebelumnya. Seperti yang disampaikan Bapak Putut bahwa kualifikasinya harus sama. Nah, ini akan menjadi catatan karena ada beberapa waktu lalu yang menanyakan paket pekerjaan konsultasi tersebut itu dulu penyedianya memiliki kualifikasi M. Nah, ternyata ada pekerjaan lanjutan, pekerjaan yang sama, tapi ternyata si penyedia tersebut itu sudah turun kualifikasi. Nah, bukannya naik tapi malah turun ya, turun kualifikasi menjadi kecil. Nah, jadinya kalau seperti itu, maka pelaku usahanya dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menyatakan RO karena kualifikasi usahanya sudah berbeda. Nah kan ya kita mengikatnya itu kalau memang mereka tadinya itu kualifikasinya M, maka di paket ini juga kualifikasinya M, segmentasinya sama, dan penyedia jasa pun juga harus sama, masih statusnya itu dengan kualifikasi menengah. Jadi tidak boleh berbeda. Lalu yang ketiga, Pogja selanjutnya akan melakukan evaluasi kualifikasi tadi terkait persyaratan-persyaratannya, yaitu seperti SPU, IUJK, dan sebagainya itu dipastikan masih valid atau masih nyatakan berlaku. Lalu yang keempat, Pogja akan melakukan pembuktian kualifikasi kembali, lalu akan menyampaikan hasil penetapannya dan undangan untuk memasukkan penawaran kalau memang sudah nyatakan lulus. Nah, selanjutnya proses berikutnya itu proses pemilihan di mana nanti Pokja akan melakukan evaluasi administrasi, lalu teknis dan biayanya, dan di 9 ini akan melakukan proses klarifikasi negosiasi teknis dan biaya. Nah, lalu juga mungkin saja ada beberapa persyaratan yang tidak dipenuhi, maka itu bisa saja dinyatakan penunjukan langsungnya nyatakan gagal. Nah, ini Pokja akan melaporkan kepada PPK. Nah, selanjutnya Pogja akan menyusun berita acara, lalu mengumumkan hasilnya kepada melalui SPSE. Gitu. Jadi pengumuman maupun PLI pun juga melalui SPSE. Lalu selanjutnya Pogja akan menyampaikan hasil dari penunjukan langsungnya kepada PPK, nah, melalui SPSE dengan penulisan kepada BP2JK. Kalau kita di Kementerian PUPR ya Bapak Ibu. Nah, jadi hasilnya akan disampaikan kepada PPK untuk selanjutnya diproses lebih lanjut seperti SPBJ dan lain sebagainya. Nah, di sini juga kita tekankan lagi bahwa kalau memang si penyedia jasa itu telah terkualifikasi dalam sikap, maka tahapan dari angka 1 dan angka 4 itu tidak diperlukan lagi dilakukan oleh Pokja. Jadi Bapak Ibu kurang lebih tahapan-tahapan penyelenggaraan repeat ordernya. Nah, di sini di SE 20 itu kita menyiapkan beberapa format, baik itu kriteria penilaian kinerja, lalu bagaimana dokumen penetapannya,
lalu juga ada format surat permohonan, contoh daftar simaknya, lalu bagian alir pelaksanaan repeat ordernya, dan juga tadi model dokumen pemilihan dari proses repeat order ini. Nah, ini tadi adalah kriteria dan skala penilaian kinerjanya, di mana ada 4 aspek yang akan dinilai oleh PPK terhadap penilaian kinerja dari pekerjaan sebelumnya. Jadi kalau memang kalau kita lihat penilaiannya cukup umum ya Bapak Ibu, cukup umum sekali, di mana hanya kriteria itu buruk, cukup baik, dan sangat baik. Itu bahkan tadi kalau misalnya telat pun itu masih dinilai dengan sangat baik. Jadi ini general penilaiannya untuk semua penyedia jasa, baik itu konstruksi, jasa konstruksi ataupun yang non-konstruksi, itu diatur di Permen tahun 2021. Jadi ini akan menjadi panduan PPK dalam menilai di sikap. Nah, saya sampaikan kembali bahwa penilaian di sikap itu tidak bisa dikoreksi atau dirubah gitu. Jadi sekali PPK sudah input misalnya nilainya itu adalah cukup, maka itu tidak bisa diperbaiki lagi Bapak Ibu. Itu info dari KPP. Kecuali memang ada kesalahan-kesalahan yang di luar kehendak kita ya. Jadi tapi itu pun melalui proses yang berpanjang untuk perbaikannya, harus koordinasi dengan LKPP terus dan lain sebagainya. Jadi di sikap itu pasti akan muncul apakah Anda sudah yakin atas penilaian tersebut gitu kan, dengan pertimbangan yang matang. Nah, barulah nanti PPK bisa mengklik oke gitu atas penilaian kinerja. Dan itu pun untuk menilai ini ada beberapa keterangan ataupun kolom yang harus diisi oleh PPK, sehingga memang ada dasar kenapa PPK bisa menilainya dengan nilai baik atau nilai yang sangat baik dan sebagainya gitu. Jadi agar PPK melakukan penilaian kinerja dengan sesuai kondisi yang sebenar-benarnya. Dan kita pun sedang menghimbau para PPK ini untuk melakukan penilaian kinerja Bapak Ibu, karena ya dengan melakukan penilaian kinerja ini kan sebenarnya bisa menjadi dorongan agar mereka itu bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi kalau memang ada catatan dari kinerjanya, ya itulah yang harus dinilai dengan nyatanya gitu. Nah, untuk kedepannya mereka bisa memperbaiki kalau memang ada kekurangan. Lalu Bapak Ibu lanjut, ini adalah contoh format dokumen penetapan hari salah penilaian kinerja yang memang kita siapkan waktu itu. Infonya memang sikap masih belum terlalu implementatif ya untuk dilakukan penilaian. Jadi masih books atau yang belum sempurna penilaian sikap, sehingga kita memberikan alternatif supaya bisa repeat order ini bisa jalan. Maka lakukanlah penilaian secara manual, itu melalui dokumen penetapan penilaian kinerja penyedia gitu. Tapi sekarang infonya sikap pun itu sudah bisa langsung digunakan, bisa diinput, dan sudah bisa terlihat berapa nilai dari penyedia jasa gitu. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya sebagai pengusaha, cobalah buka iseng-iseng gitu sikap, masukkan nama penyedia jasa yang ini. Nama penyedia jasa itu bisa kelihatan apakah nilainya baik, buruk, atau sama baik dan lain sebagainya. Itu sudah bisa Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu ini adalah format surat permohonan penunjukan langsungnya yang kita juga siapkan supaya sama antara PPK 1 dan PPK lainnya. Dan juga ini adalah contoh format tadi yang akan diisi oleh BP2JK. Lalu ini bagian alir Bapak Ibu, mulai dari proses PPK melakukan penilaian kinerja, lalu melaksanakan persiapan pengadaan, dan apa saja dokumen-dokumen yang harus disiapkan, juga waktunya. Di sini kita selalu mengisi sesuai kebutuhan, lalu output, keterangan, dan lain sebagainya. Gitu. Ini kurang lebih tadi sama dengan saya jelaskan, sampai akhirnya nanti Pokja akan menyampaikan berita acara itu kepada PPK. Nah, untuk proses penunjukan langsung repeat order ini, walaupun ini namanya penunjukan langsung, tetap ada tahapan penolakan Bapak Ibu. Jadi, bisa saja PPK itu menolak untuk menerbitkan SPBJ karena menemukan adanya kekurangan di penyedia tersebut, atau ya sudah itu bisa
memenuhi sudah memenuhi syarat dan lanjut kepada tahapan SPPPJ. Ini dokumen tadi dan sekian Bapak Ibu penjelasan terkait tata cara penyelenggaraan repeat order. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Samsul. Terima kasih.